Shalom para pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengenai bukan iman kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng ini saya mengambil bahasa dari seorang YouTuber yang berasal dari Medan, yang memiliki arti tidak abal-abal. Tema yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah bukan iman yang abal-abal, melainkan iman yang dahsyat. Saya mengambil nats ini dari kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18, yang dimana dikatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita tahu di sini cerita mengenai perjuangan iman yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan suatu pilihan, hidup atau mati. Kalau mereka mau hidup, mereka harus menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar buat itu. Tetapi jika mereka tidak mau menyembah patung yang Raja Nebukadnezar itu buat, maka mereka akan dilemparkan ke dalam perapian. Dan kita tahu di akhir ceritanya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam perapian. Dan yang luar biasanya, ketika mereka memperjuangkan iman mereka, Tuhan tidak tinggal diam. Mereka dapat keluar dari perapian itu dengan hidup-hidup. Dan luar biasanya adalah mereka tidak ada bau terbakar sedikit pun. Dan contoh lain yang di Alkitab yang memperjuangkan imannya kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan, yang pertama adalah Daniel. Daniel dibebaskan dari gua singa. Kita tahu cerita Daniel, di mana Daniel juga memperjuangkan imannya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Di saat Raja Darius pada saat itu mengeluarkan larangan untuk tidak boleh beribadah selama 30 hari ke depan. Namun Daniel tidak menghiraukan akan hal itu. Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tuhan menyertai Daniel sehingga keesokan harinya Daniel bisa keluar dari gua singa hidup-hidup. Dan yang kedua, Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di tengah perjalanan, Musa menghadapi suatu permasalahan yang besar, yakni Musa berhadapan dengan Laut Merah. Sedangkan pada saat itu kondisi mereka sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Tetapi Musa pada saat itu ia berdoa kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Lalu seketika itu juga Musa mengadahkan tongkatnya ke langit dan membelah Laut Merah tersebut. Sehingga bangsa Israel dapat terbebas dari pengejaran bangsa Mesir. Pandemi COVID-19 ini melanda dunia sampai saat ini. Dan tidak sedikit orang lebih takut kepada COVID-19 ini dibandingkan dengan takut Tuhan. Dan juga banyak di antara mereka yang berusaha mencari berbagai macam cara agar terbebas dari COVID-19 dibandingkan dengan datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Ketika kita mengikut Yesus, bukan berarti kita akan terbebas dari segala virus, dropnya perekonomian, maupun yang lainnya. Terkadang Tuhan juga mengizinkan umatnya untuk masuk dalam posisi yang terpuruk. Ada dua maksud. Yang pertama adalah agar kita berbalik kepada Tuhan. Dan yang kedua, untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya sekalipun situasi dan kondisi sepertinya tidak di jalan keluar, seperti yang dihadapi oleh Musa? Atau apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dibandingkan dengan mengandalkan Tuhan? Pada awal bulan Maret itu, ketika pemerintah sudah mengeluarkan untuk PSBB, saya sebulan penuh hanya berada di dalam rumah. Namun, karena kebutuhan pokok terus berjalan, pada saat itu perekonomian kami drop. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil langkah iman, keluar mencari tambahan untuk menutupi kekurangan perekonomian kami. Awalnya, saya takut. Secara kedagingan, jujur saya takut. Saya juga takut terkena COVID-19. Karena saya sudah memiliki istri dan seorang putri. Tetapi tiba-tiba saya mengingat di Alkitab ada tertulis bahwa apa yang kamu takuti, maka itu yang akan menimpa kamu. Seketika itu juga saya memutuskan untuk berhenti untuk takut dan melangkah bersama Tuhan. Dan tentunya ketika saya keluar, saya juga menerapkan protokol kesehatan yang telah pemerintah tetapkan. Saya hanya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa takut itu wajar. Tetapi hidup dalam ketakutan itu yang tidak wajar. Karena ketika kita hidup dalam ketakutan, itu artinya
kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ingatlah akan hal ini, bahwa kita tidak bisa menahan burung terbang di atas kepala kita. Namun, kita bisa menghardik burung tersebut untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Karena ketika burung itu bersarang di atas kepala kita, maka kepala kita akan menjadi kotor. Sama seperti halnya ketakutan. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi untuk hidup dalam ketakutan itu adalah merupakan sebuah pilihan. Apakah kita akan membiarkan ketakutan itu bertumbuh dalam hidup kita sehingga kita selalu diliputi dengan rasa kekhawatiran, rasa keraguan-raguan, rasa ketakutan? Atau kita bisa menghardik ketakutan itu dari hidup kita sehingga damai sejahtera Tuhan dapat melingkupi seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita ikut Tuhan semua akan berjalan dengan mulus. Tetapi Tuhan berjanji ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, maka masa depan kita Tuhan jamin, yaitu masa depan yang cerah dan penuh harapan. Apapun masalah kita saat ini, mungkinkah itu masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan keluarga, masalah jodoh, atau lainnya. Ingatlah, Matius 7 ayat 7-8 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Marilah saya mengajak kita untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sebab dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan Amsal 23 ayat 18 di situ dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin situasi dan kondisi saat ini tidak seperti yang kita harapkan. Namun saya menghimbau kepada kita semua untuk milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.